Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil saya untuk soal ujian tengah semester pada mata kuliah instrumentasi B. Perkenalan, nama saya Rio Dwi Rizaldi, 5200 311067 dari Elektro B. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi tentang alat ukur. Untuk alat ukur yang pertama, galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di suatu rangkaian. Untuk alat ukur yang kedua, yaitu ampermeter, digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, voltmeter, digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Untuk alat ukur keempat, ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup. Untuk yang kelima, multimeter elektronik analog, alat yang digunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan pada tegangan dan arus listrik. Untuk alat ukur yang keenam atau yang terakhir, yaitu multimeter elektronik digital, digunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan, tegangan, dan arus listrik. Untuk alat ukur yang pertama, yaitu galvanometer, atau alat yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di suatu rangkaian. Penemu galvanometer ialah Andre Marie Ampere. Cara kerja dari galvanometer sama seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan motor listrik. Keberadaan arus listrik ditandai dengan bergeraknya jarum penunjuk dengan sudut simpangan tertentu. Galvanometer memiliki kepekaan pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan ampermeter. Ada dua jenis galvanometer. Yang pertama, galvanometer balistik. Memiliki jarum penunjuk yang bergerak sangat lambat dibandingkan dengan perubahan kuat arus listrik yang menggerakkan jarumnya. Untuk jenis yang kedua, galvanometer kawat. Memiliki seutas kawat yang diletakkan di antara kutub magnet, permanen, atau elektromagnet yang terbuat dari lapisan platina. Pada sisi kanan, ini dua contoh dari galvanometer. Untuk prinsip kerjanya, pada prosesnya pegas torsi kecil akan menarik koil dan membuat penunjuk pada posisi 0. Lalu saat arus searah mengalir melalui koil tersebut akan menghasilkan sebuah medan magnet. Medan magnet inilah yang bekerja melawan medan magnet permanen. Koil lalu berputar, mendorong pegasnya dan menggerakkan penunjuk di galvanometer. Sehingga secara sederhana, semakin besar arus searah yang mengalir melalui koil, maka akan terlihat semakin tinggi arus listriknya. Jika dianalogikan pada kehidupan nyata, Anda seperti memasang sebuah baling-baling di sungai dan di atas baling-baling itu Anda letakkan lonceng. Sehingga ketika baling-baling berputar sekali akan membunyikan lonceng tersebut. Semakin sering lonceng berbunyi, maka tandanya arus air semakin kencang. Semakin jarang lonceng berbunyi, maka arus air sedang lambat atau bahkan tidak ada. Untuk alat ukur yang kedua, yaitu ampermeter, alat yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, lalu dihubungkan pada masing-masing ke terminal-terminal ampermeter. Model rangkaian adalah rangkaian seri, sehingga arus listrik mengalir melewati ampermeter secara langsung. Secara umum, ampermeter dibedakan menjadi ampermeter analog dan ampermeter digital. Ampermeter analog menggunakan jarum penunjuk nilai, sedangkan untuk ampermeter digital menunjukkan nilai berupa angka digital. Pengukuran arus listrik oleh ampermeter dilakukan pada rangkaian listrik yang tertutup. Pada saat pengukuran dilakukan, terjadi pengurangan nilai kuat arus yang terukur akibat adanya peningkatan nilai hambatan listrik secara keseluruhan di dalam rangkaian listrik. Jadi, nilai kuat arus listrik yang terukur pada ampermeter lebih sedikit dari nilai kuat arus listrik yang sebenarnya.
Hambatan dari ampermeter dapat diabaikan jika hambatan total bernilai cukup besar. Dua gambar ini menunjukkan contoh dari ampermeter. Ini analog, yang digital. Untuk prinsip kerja, ampermeter bekerja sesuai dengan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz, di mana jika harus mengalir melewati kumparan yang dililit medan magnet muncul gaya Lorentz dan menggerakkan jarum penunjuk secara menyimpang. Serta jika arus yang melalui kumparan besar, maka gaya yang muncul pun akan membesar seperti demikian, sehingga penyimpangan jarum penunjuk pun lebih besar. Dan sebaliknya, jika kuat arus tidak ada sama sekali, maka jarum penunjuk pun akan kembali pada posisi semula oleh bekas. Nah, besar gaya inilah yang dimaksud dengan prinsip gaya Lorentz. Alat ukur selanjutnya, yaitu voltmeter, digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui kumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Peningkatan harus berarti peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga akan menunjuk ke nilai pengukuran tegangan yang lebih besar. Voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dalam rangkaian listrik. Pengukuran tegangan listrik yang melebihi nilai maksimum dari batas ukur voltmeter akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada komponen voltmeter. Batas ukur dari voltmeter dapat diperbesar hingga beberapa kali lipat dengan menggunakan faktor pengali. Ada beberapa jenis voltmeter antara lain voltmeter analog, VT-VM, dan FET-VM, serta voltmeter digital. Pada sisi kanan ini adalah dua gambar contoh dari voltmeter. Prinsip kerja voltmeter adalah adanya fluksi magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Antara flux yang satu dengan flux yang lain terdapat suatu perbedaan fasa. Flux yang bolak-balik akan membangkitkan tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya arus putar di dalam kepingan logam tersebut. Alat ukur yang selanjutnya yaitu ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup. Ohmmeter menggunakan galvanometer untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir atau lewat pada sebuah hambatan listrik dan kemudian dikalibrasikan pada satuan ohm. Ohmmeter dilengkapi baterai kecil untuk menahan arus listrik. Dalam pengukuran resistensi elektris, menggunakan kedua probe yang digenggam maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm. Jika kita meregangkan genggaman pada kedua probe, maka resistensinya akan bertambah besar, dan jika kita menggenggam erat kedua probe, maka ohmmeter akan menunjukkan resistensi yang lebih kecil. Ohmmeter tipe seri sering terbagi atas resistor berubah 0 R2, resistor pembatas arus R1, sumber tegangan EMF, resistensi internal gerakan DR-Sunval RM, dan resistensi yang akan diukur R. Ohmmeter multiring adalah ohmmeter dapat mengukur rentang tahanan yang luas jika memilih rentang selektor yang sesuai dengan kebutuhan. Di bagian kanan adalah contoh dari ohmmeter. Prinsip kerja ohmmeter ini menggunakan hukum Ohm, yang intinya adalah arus listrik yang terdapat dalam sebuah rangkaian listrik selalu berbanding lurus dengan total tegangan atau voltase. Hukum ini disebut Ohm, yang diambil dari nama penemu atau penggagasnya, George Simon Ohm, seorang ilmuwan spesialis fisika berkebangsaan Jerman. Untuk alat ukur selanjutnya yaitu multimeter analog, digunakan untuk mengukur resistensi atau hambatan, tegangan, dan arus listrik.
Multimeter merupakan alat ukur atau alat uji yang sangat penting bagi para teknisi listrik ataupun penghobi elektronika. Dengan alat ini, kita dapat mengukur nilai resistor, mengukur nilai tegangan listrik PLN, ataupun baterai, dan juga aki, serta mampu untuk mengukur jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu perangkat listrik atau elektronik. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Pada multimeter analog menggunakan jarum untuk menunjukkan nilai atau hasil pengukurannya. Bagian kanan terdapat beberapa contoh dari multimeter analog. Multimeter digital digunakan untuk mengukur resistensi atau hambatan, tegangan, dan arus listrik. Beda dari multimeter digital dan multimeter analog adalah multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Dua gambar ini adalah contoh dari multimeter digital. Pada bagian bawah adalah gambar multimeter digital dalam bentuk pen. Untuk prinsip kerja dari multimeter adalah alat ukur multitester ini memiliki cara kerja yang cukup unik. Di dalam alat ini terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara dua kutub, yaitu utara dan selatan. Pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk skala. Apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.